Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cici Safira Putri Dian Kamila dengan NIM 1923125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal metode Gate Quality. Dengan judul jurnal Completion of Gate Quality Index for Predicting Metabolic Syndrome in Iran. Cross-sectional finding from the Persian cohort study. Jurnal Diabetologi dan Metabolic Syndrome dengan volume dan halaman volume 16 issue 1 artikel 253 dengan tahun publish 2024. Penulis Kimia Haji Ali Pasei Zahra Nafam, saya Reza Sobani dengan reviewer saya sendiri. Dengan latar belakang, Metabolic Syndrome atau METS adalah kumpulan gangguan metabolik yang sangat dipengaruhi pola makan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan secara indeks kualitas diet, diet quality index, dalam kemampuannya memprediksi match di populasi Iran atau kohort Persia. Instrumen yang digunakan, indeks kualitas diet dievaluasi antara lain DHSH, diet score, Mediterranean diet score, kemudian MIND, diet score, Dietary Inflammatory Index atau DII, Diet Quality Index DQI. Asupan makanan diukur menggunakan FFQ, Food Frequency Questionnaire, semi-kuantitatif yang tervalidasi. Proses pelaksanaannya dengan partisipan 5.206 orang usia dengan 35 hingga 70 tahun dari studi kohort Persian. Data dia dikumpulkan melalui FFQ selama 1 tahun. Skor indeks diet dihitung berdasarkan konsumsi makanan FFQ. Diagnosis match menggunakan kriteria NCEP-ATP 3, analisis korelasi person antara indeks regresi logistik biner untuk melihat asosiasi skor diet dengan ODD match disesuaikan dengan covariable. Hasil penelitian dengan kesimpulan pola makan sehat, resiko match lebih rendah, diet tinggi, makanan infomogenik, resiko match tinggi, DIM menunjukkan korelasi negatif dengan indeks lain karena sifatnya yang proinflamasi. Kelebihannya yaitu sampel sangat besar, lebih dari 5.000 partisipan dengan hasil lebih representatif, berasal dari kohort epidemiologis lokal relevan untuk populasi Iran. Membandingkan banyak indeks diet kualitas sekaligus sehingga memberi gambaran metodologis yang lebih lengkap. Menggunakan FFQ yang sudah tervalidasi meningkatkan reliabilitas data diet. Kemudian kekurangannya adalah desain cross-sectional tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat. FFQ rentan terhadap rekal bias dan kesalahan estimate proxy. Indeks seperti DII dapat kurang akurat karena keterbatasan FFQ. Beberapa komponen tidak tercakup. Hanya ada satu kali pengukuran diet, sehingga tidak menangkap perubahan pola makan dari waktu ke waktu. Validitas atau reproducibilitasnya adalah indeks cukup baik karena menggunakan FFQ yang tervalidasi dan analisis regresi dengan penyusunan covariable. Namun, reproducibilitas mungkin terbatas karena hanya satu titik pengukuran diet yang tidak ada pengulangan FFQ pada sampel yang sama. Cara meminimalkan bias dengan menggunakan metode 24-hour recall dengan menggabungkan FFQ plus recall untuk meningkatkan akurasi data diet. Tambahkan biomarker nutrisi untuk memvalidasi skor diet. Lakukan analisis subgrup dengan sensitivitas berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Gunakan desain longitudinal agar hubungan kausal antara diet dan match dapat dievaluasi. Untuk kesimpulannya adalah indeks quality seperti DHSH dan lainnya menunjukkan asosiasi prospektif terhadap match di populasi Iran. Sedangkan DII berkaitan dengan peningkatan resiko match. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemilihan indeks diet yang dapat
yang tepat dalam studi populasi terkait penyakit metabolik dan menunjukkan bahwa pola diet dengan kualitas tinggi menurut beberapa indeks dapat membantu menurunkan resiko MASH. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.